Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gogor dan juga Ibu Rai. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas manajemen strategis B ingin mempresentasikan panel proyek kami yang berupa analisis strategi pada PT Telkom Indonesia. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Next. Pada pembahasan awal adalah pembahasan pendahuluan. Next. Untuk latar belakang sendiri, pandemi COVID-19 merupakan sebuah peristiwa yang dampaknya benar-benar tidak bisa diprediksi sebelumnya dan mengharuskan semua lini industri memikirkan cara untuk meminimalisir dampak tersebut. Namun bagi Telkom Indonesia, hal itu justru dipandang sebagai peluang pengembangan bisnis terlebih untuk mempercepat akselerasi digital. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi yang telah dilakukan serta merekomendasikan strategi bagi Telkom Indonesia untuk kedepannya. Analisis strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan juga eksternal perusahaan. Berikutnya yaitu rumusan masalah adalah yang pertama, bagaimana kondisi PT Telkom baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, desain strategis yang dilaksanakan oleh PT Telkom saat ini. Kemudian yang ketiga, desain strategi yang direkomendasikan untuk diterapkan PT Telkom dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dan berikutnya ada tujuan penelitian yang menjawab dari rumusan masalah. Berikutnya ada beberapa manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, yang kedua menerapkan ilmu manajemen strategis langsung kepada implementasi desain strategis bagi PT Telkom, dan yang ketiga sebagai masukan bagi perusahaan untuk evaluasi kondisi internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya yaitu batasan penelitian yang digunakan untuk menganalisis penggunaan manajemen strategis, mengambil data dan membahas tentang perencanaan perhitungan strategis. Dan untuk asumsi yaitu melakukan inovasi dan dilakukan sebuah observasi untuk PT Telkom Indonesia. Selanjutnya ada beberapa mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama ada pestle analysis yang merupakan analisis mengenai faktor eksternal perusahaan yang meliputi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal atau hukum. Next. Kemudian ada analisis portfolio force model yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ancaman pendatang baru. Next. Kemudian ancaman produk atau jasa pengganti, kekuatan tawar menawar pembeli, kekuatan tawar menawar pasar, dan juga persaingan dalam industri sejenis. Next. Kemudian ada value chain analysis yang merupakan analisa untuk mengidentifikasi produk yang telah ada dan untuk diberikan nilai atau value baru sebagai salah satu strategi perusahaan. Terdiri atas 2 aktivitas, yaitu aktivitas primer dan juga aktivitas pendukung. Berikutnya ada analisis internal, yaitu McKinsey 7S Framework terkait dengan strategi perusahaan yang terdiri atas 7 unsur, yaitu strategi, structure, system, share value, style, staff, dan juga skill. Selanjutnya yaitu ada SWOT analisis yang menganalisis tentang strength, weakness, opportunity, dan threat, dan task metric yang akan menganalisis selanjutnya. Kemudian ada model strategi penelitian. Yang pertama rencana penelitian. Plan ini menggunakan analisis deskriptif dengan sumber data sekunder, di mana untuk merumuskan desain strategi yang tepat, penulis melakukan penelitian pendahuluan, yaitu pendataan awal input, pencocokan input, dan pembaharuan implementasi kebijakan. Kemudian untuk objek penelitian adalah PT Telkom Indonesia, di mana PT Telkom Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Next. Ini merupakan jasa dan juga produk dari PT Telkom Indonesia. Next. Untuk flowchart penelitiannya yaitu dimulai dengan menentukan objek penelitian, identifikasi permasalahan, metodologi penelitian, analisis dan diskusi, ada tahapan input, analisis eksternal dan internal, tahap kecocokan, tahap pengambilan keputusan, kesimpulan, dan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu data sekunder yang kami dapatkan dari internet berupa bacaan kuantitatif dan kualitatif. Untuk selanjutnya itu fase input yang terdiri dari internal factor evaluation matrix dan external factor evaluation matrix. Berikutnya yaitu untuk matching state terdapat IE matrix yang memposisikan hasil dari IFAS untuk sumbu X dan EFAS untuk sumbu Y. Kemudian dilanjutkan TOWS matrix yang menghasilkan 4 kelompok strategi alternatif yaitu strategi SO, strategi SD, strategi WO, dan strategi PT. Selanjutnya untuk tahap keputusan menggunakan QSPM analisis dengan beberapa komponen yaitu alternatif strategi, faktor kunci yang meliputi eksternal dan internal, skor alternatif, total bobot dengan skor alternatif, dan penyumbangan total skor alternatif. Kemudian ada bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama ada external condition analysis.
Analisis yang pertama yaitu pesta analisis yang meliputi yang pertama faktor politik berkaitan dengan fakta peningkatan lalu lintas data dan kebijakan Kominfo yang menyebabkan Telkom perlu menetapkan SOP produk dan layanan yang memuaskan pelanggan. Untuk faktor yang kedua yaitu ekonomi berkaitan dengan fakta peningkatan e-commerce dan e-wallet yang menyebabkan Telkom perlu memberikan tawaran dan pelayanan terbaik. Next. Selanjutnya ada faktor sosial berkaitan dengan fakta kondisi pandemi, segala sesuatu dilaksanakan secara online dan masyarakat semakin melek teknologi, yang menyebabkan Telkom perlu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada faktor teknologi berkaitan dengan fakta teknologi 5G dan robotisasi, yang menjadikan Telkom perlu mengikuti perkembangan zaman dan menyediakan produk yang mendukung pertumbuhan inovasi. Next. Selanjutnya ada faktor environment berkaitan dengan fakta meningkatnya penetrasi fixed broadband dan penggunaan smartphone yang menjadikan Telkom harus mampu bertumbuh dan berinovasi mengikuti hal tersebut. Dan yang terakhir ada faktor legal atau hukum berkaitan dengan adanya peraturan pemerintah yang menjadi pedoman baru pelaksanaan dan produk layanan bagi Telkom. Kemudian ada dibahas mengenai phase 4 dari PT Telkom Indonesia yang pertama adalah ancaman pendatang baru, di mana pendatang baru di bidang diversified communication service yang membawa banyak inovasi dalam perkembangan bisnis memberikan tekanan untuk PT Telkom Indonesia. Beberapa tekanan yang muncul dari pendatang baru itu adalah yang pertama seperti harga yang lebih rendah, pengurangan biaya dan pemberian proposisi nilai baru kepada pelanggan. Yang kemudian yang kedua adalah ancaman produk atau jasa pengganti, di mana produk dan layanan PT Telkom Indonesia termasuk dalam kategori kebutuhan pokok seperti diantaranya layanan fixed voice, fixed broadband dan juga IPTV dan lain-lain. Sehingga untuk saat ini produk dan layanan dari Telkom kurang bisa disubstitusi dengan hal-hal lainnya. Next. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar pembeli, di mana PT Telkom Indonesia mempunyai basis pelanggan hingga 8 juta pelanggan di fixed broadband. Selebihnya orang Indonesia tidak memiliki daya tawar cukup kuat terhadap telekomunikasi karena tidak memiliki pilihan sarana telekomunikasi yang bisa memuaskan pelayanan atas jasanya, sehingga daya tawar pelanggan dari PT Telkom masih cukup rendah. Kemudian yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok, di mana pemasok di posisi dominan dapat menurunkan margin yang diperoleh oleh PT Telkom, di mana pemasok tersebut menggunakan kekuatan negosiasi mereka untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari perusahaan. Namun untungnya kondisi daya tawar perusahaan telekomunikasi tidak terlalu lemah karena pemasoknya terdiri dari banyak perusahaan. Kemudian next, yang kelima ada persaingan dalam industri sejenis, di mana PT Telkom Indonesia beroperasi dalam industri diversified communication service yang sangat kompetitif. Persaingan ini memang berdampak pada profitabilitas jangka panjang organisasi secara keseluruhan. Next. Kemudian akan dibahas mengenai opportunity, di mana opportunity yang pertama adalah industri telekomunikasi dan informasi yang berkembang dan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, percepatan akselerasi digital di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang selaras dengan produk dan layanan yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang ketiga, permintaan masyarakat yang sangat tinggi terkait akses internal. Kemudian berbagai proyek telekomunikasi dan informasi yang diadakan oleh pemerintah yang menggandeng BUMN. Kemudian yang kelima, penyediaan broadband dan pasar telekomunikasi di Indonesia yang belum terkuasai secara maksimal menjadi peluang bagi perusahaan. Kemudian untuk threat-nya, yang pertama persaingan yang ketat karena reformasi peraturan pemerintah dan perkembangan variatif di antara perusahaan pesaing. Kemudian kemungkinan krisis keuangan global, yang kemudian tidak ada jaminan kondisi dan situasi politik selalu stabil. Kemudian yang keempat, tuntutan mobilitas dan fleksibilitas layanan yang semakin bertambah. Kemudian terakhir, beberapa jaringan yang dimiliki Telkom menghadapi potensi ancaman keamanan eksternal berupa pencurian dan juga vandalisme. Berikutnya yaitu internal condition analysis. Yang pertama ada McKinsey 7S framework. Yang pertama strategi utama yang diterapkan Telkom yaitu portfolio direction yang didukung oleh value delivery model yang mencakup keunggulan dan sinergi operasional, organisasi, teknologi, tata kelola perusahaan hingga optimalisasi portofolio. Kemudian sistem, Telkom mengacu pada Joseph framework yang memiliki 5 komponen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Berikut struktur dari PT Telkom Indonesia yang menggunakan struktur matriks. Berikutnya ada share value. Sebagai BUMN wajib menerapkan nilai-nilai utama akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian ada beberapa standar kompetensi keterampilan karyawan untuk mendukung visi misi strategi, yaitu leadership, bisnis, teknikal, sharing knowledge, agility yang tinggi, dan tribe, squad lintas fungsi dalam pengembangan produk dan layanan. Kemudian untuk staff, ada beberapa hal yang dikembangkan oleh Telkom terkait dengan isu gender, pendidikan dan pelatihan, tenaga kerja lokal melalui program rekrutan bersama, dan adanya remunerasi dan promosi melalui konsep total reward system, yaitu foundational reward, career and environment reward, serta performance based reward. Kemudian ada kebebasan berserikat, kesehatan dan keselamatan karyawan. Nah, untuk style atau gaya kepemimpinan tidak lagi memposisikan pemimpin sebagai bos, melainkan sebagai leader dan partner bagi bawahan. Untuk value chain analysis sendiri yaitu terdiri dari
primary, inbound logistik, Telkom menerapkan e-logistik, operation melakukan pengembangan untuk wilayah domestik, outbound untuk menjual jasa telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, marketing menerapkan berbagai strategi marketing seperti menawarkan benefit, service, menerapkan manajemen hubungan pelanggan. Next. Untuk support yaitu ada infrastruktur yang menerapkan fiber optic backbone, human resource management yang menerapkan human capital master plan, ada teknologi yang mempercepat pembangunan seperti BTS, Connect, dan lain-lain, ada procurement yang menggunakan sistem e-procurement. Berikutnya yaitu ada analisis kekuatan perusahaan. Yang pertama, bisnis inti jasa telekomunikasi yang hampir menguasai 90% populasi di Indonesia. Yang kedua, portofolio produk dan segmentasi yang luas. Yang ketiga, infrastruktur yang mumpuni karena memiliki serat optik bawah laut. Yang keempat, memiliki rumusan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang digital. Dan yang kelima, penerapan strategi pemasaran yang komprehensif dan sesuai dengan segmentasi pasar. Adapun beberapa weakness atau kelemahan Telkom, yang pertama, kurang optimal sales retail and outlet engagement. Yang kedua, strategi merger akuisisi pada anak perusahaan yang mungkin dapat mempengaruhi performansi keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, BUMN yang kerap kali dibebani peraturan pemerintah. Yang keempat, jumlah pekerja terlampau besar. Serta yang kelima, perbedaan kepentingan pemegang saham. Selanjutnya untuk case sukses faktor, yang pertama ada diversifikasi produk dan menetapkan harga yang kompetitif sesuai dengan target pasar yang ada, melakukan inovasi produk, menjalin kemitraan dengan berbagai startup dan BUMN, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, dan memperluas jangkauan sampai ke luar negeri. Next. Berikutnya ada internal faktor analisis summary, di mana pemberian bobot ini berdasarkan AHP kalkulator yang memiliki konsistensi rate di bawah 10% dan diperoleh total dari S dan W1 dengan nilai 3,21 untuk S dan W 0,25 yang dikurangi dengan menghasilkan hasil skor 2,9. Berikutnya untuk eksternal faktor analisis summary juga sama dengan sebelumnya dan diperoleh weighted score untuk opportunity 3,14 dan trade 0,43 sehingga menghasilkan nilai Y sebesar 2,71. Berikutnya dirumuskan melalui internal eksternal matrix dan disimpulkan bahwa posisi PT Telkom saat ini ada pada kuadran growth dan build, di mana strategi yang tepat diterapkan oleh perusahaan yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk, maupun strategi integrasi horizontal, upward maupun backward. Berikutnya dihasilkan TOWS matrix dari menggabungkan strategi, opportunity, threat, dan juga weakness, dan dihasilkan 11 strategi seperti yang dapat dilihat di layar. Kemudian dilakukan GSPM matrix dengan menggabungkan rata-rata tertinggi, rata-rata yang ada di tengah-tengah, dan juga rata-rata terendah. Dan 5 strategi tersebut diantaranya mengembangkan berbagai inovasi produk, yang kedua melakukan investasi, dan juga aset pada startup company maupun kemitraan strategis, yang ketiga menjajaki pasar regional dengan menyediakan layanan pemasangan bawah laut, memberikan diskon dan benefit bagi konsumen, dan melaksanakan RUPS. Selanjutnya yaitu hasil GSPM yang didapatkan digunakan untuk menyusun priority scale, di mana terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama dikerjakan sekarang, dibiarkan, hapus dan ditinggalkan untuk beberapa hari. Di kuadran pertama yaitu ada strategi 3 dan 2 yang harus didahulukan. Untuk action plan sendiri yaitu di sini terdapat tahun yang di mana strategi tersebut harus dilaksanakan, di mana strategi 2 dan 3 tersebut harus cepat-cepat untuk dilaksanakan. Yang terakhir ada bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, PT Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi terbesar Indonesia dan beberapa kunci sukses yaitu diversifikasi produk dan penetapan harga sesuai dengan target pasar, inovasi produk, menjalin kemitraan dengan berbagai startup dan BUMN, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan memperluas jangkauan sampai ke luar negeri. Beberapa saran yang diberikan untuk Telkom yaitu yang pertama memperbanyak inovasi produk, yang kedua melakukan kerjasama dengan berbagai BUMN maupun startup dan memanfaatkan besarnya SDM untuk meningkatkan customer engagement dan juga mengembangkan bakat SDM yang dimiliki. Sekian presentasi analisis strategi internal maupun eksternal PT Telkom dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.